Dikatakan tuh la yu'minu ahadukum hatta man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu falyukrim jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, muliakan tamunya, muliakan tetangganya. Ada kaitan iman dengan memuliakan tamu, dengan memuliakan tetangga. Ya. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Sahabat sekalian, kita ditakdir kembali oleh Allah bisa berkumpul, bisa bersilaturahim di rumahnya sahabat kita, saudara kita, Mas Wahyu, dengan keadaan sehat walafiat. Dan tentunya Allah masih berikan kesehatan yang sempurna kepada kita semuanya, sehingga dengan itu kita dibantu untuk bisa beramal soleh. Ya, dari subuh kita sudah menahan dari semua yang membatalkan puasa sampai sore ini, sampai detik ini kita tetap berpuasa dan berharap mendapatkan pahala dan anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan billah, ya. Dalam pertemuan pada sore hari ini tetap ya terus kita berharap bahwa ada Ustaz Mahfud ya, Masya Allah. Maaf Ustaz, mana di depan Ustaz? Ya. Jadi dalam pertemuan kita ini kita tetap berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah kita berzikir bersama. Ini sering saya sampaikan dan terus akan saya sampaikan bahwa seorang itu kalau berzikir bersama ada kumandang dari Rabbi, dari langit sana, bahwa nanti ketika kita berdiri kita berhusnudzon kepada Allah, semua dosa kita rontok dan diganti dengan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu harus kita tancapkan niat itu setiap kita datang pengajian yang ada zikirnya, setiap ada istighosah, setiap ada tahlil, bahkan di tetangga-tetangga kita itu, ya kita sempatkan niat itu. Karena apa? Hadisnya jelas. Ma min qaumin yajtami'una yadhkurunallaha la yuriduna illa wajha illa nadahum munadzim minas sama' qumu maghfuran lakum qad butilat sayyi'atukum hasanah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dengan kefadilan taklim ini, belajar bersama ini, saya bukan mengajar tapi belajar bersama di sini. Ya. Ini kita berharap mendapatkan satu pahala besar ya dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah sering saya sampaikan. Ya. 1000 rakaat sunnah kita lampaui, 1000 dari jenguk orang sakit, 1000 menyolati dan menguburkan orang yang meninggal dari kalangan muslimin, muslimat, kita lampaui pahalanya semuanya. Belum lagi Ramadan, satu tapak kaki dari rumah kita, berapa tapak kaki? Satu tapak kaki 1 tahun pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan itu semuanya. Amin. Amin. Pada sore hari ini saya akan mengingatkan semuanya bahwa Ramadan ini adalah nama lain dari bulan diturunkannya Al-Qur'an. Syahrul Qur'an. Ya, Ramadan ini adalah bulan Al-Qur'an. Ya. Maka antum semuanya, kita ini, saya dan semuanya yang hadir ini harus punya cerita dengan Al-Qur'an. Tidak boleh tidak. Cerita apa, Ustaz? Harus punya histori di bulan ini, bulan suci ini, bulan Quran ini dengan Al-Qur'an. Apa? Bacalah 1 juz, bacalah 2 juz, bacalah 10 juz. Tilawah pribadi, baca Quran secara pribadi. Jangan sampai enggak. Kita harus punya cerita bahwa kita di Ramadan ini dekat dengan Quran. Jangan tidak. Quran ini syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Qur'an. Malu kita umatnya Nabi Muhammad ya, melampaui hidup di bulan suci Ramadan tidak baca Quran. Ya. Ustaz saya sibuk megawe ya Ustaz. Bagi waktunya 1 halaman 1 hari. Ya. Buat cerita, antum harus punya cerita dengan Al-Qur'an. Ya boleh tidak. Ya, kapan lagi antum? Ya, 11 bulan sudah sibuk dengan urusan yang banyak begitu, rentetan jadwal kita, keseharian kita. Masa kita tidak bisa meluangkan 1 bulan ini dengan Al-Qur'an? Ya. Mungkin Al-Qur'an sudah berdebu di pojokan rumah, di atas almari, diambil, dibersihkan, dibaca Qur'annya. Masih 12 hari lagi punya kesempatan antum. Ya. Kalau antum punya himmah,
punya ihtimam, punya perhatian lebih, antum bisa hatam masih dalam waktu 12 hari ini. Saat berapa juz ya? 3, 2 juz, 3 juz, selang-seling 3, 2, 3, 2, hatam antum 29 hari atau 30 hari Ramadan. Masih ada waktu 12 hari kan minimal kan? Ya, atau 13 hari ke depan. 3 juz itu pagi 1 juz, ya. Siang 1 juz, sore 1 juz. Ya. Apalagi tidak punya istri, ya, tidak ada yang dolet-dolet nih. Ayo Mas, ya Mas. Masih bisa jos, ya. Masih los ya. Sing punya istri ini ya di dolet-dolet ini. Ini Mas, anaknya Mas, cawi. Ini anaknya gendong. Repot wis urusan. Sampeyan masih bujang ini loh. Sibuk apa sampean? Ya bagus, sibuk taklim bagus. Pagi taklim, siang taklim, sore taklim. Ba'da tarawih taklim, tapi antum harus punya cerita dengan Al-Qur'an. Ya. Tidak boleh tidak, ya. Saya akan bawakan satu hadis ya. Mungkin sudah pernah dengar hadis ini, sangat familiar hadisnya. Sering dibacakan oleh para ustadz, para dai, para mubaligh, tapi tidak apa-apa. Hadisnya di kitab Riyadhus Shalihin diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'an kamatsalul utrujjah, rihuha thayyib wa ta'muha thayyib. Wa matsalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an kamatsalit tamrah la riha laha wa ta'muha hulwun. Wa matsalul munafiq alladzi yaqra'ul Qur'an matsalur raihana rihuha thayyib wa ta'muha murun. Wa matsalul munafiq alladzi la yaqra'ul Qur'an kamatsalil hamdalah laisa laha rihun wa ta'muha murrun." Muttafaqun alaih. Nabi menggambarkan dari seorang yang beriman dan seorang yang munafik. Perhatikan ini ya. Ada orang yang beriman, dia dekat dengan Quran, rajin baca Quran, diluangkan waktunya sehari 1 halaman. Ya, diluangkan pagi ba'da subuh perangi ngantuknya baca Quran, atau ba'da tarawih dia tadarus Quran. Baca Quran seperti itu dan dia beriman kepada Allah. Artinya beriman gimana? Salatnya bagus, ya. Gimana dia baik sama tetangga, gimana dia muliakan tamunya. Kan dikatakan tuh, la yu'minu ahadukum hatta man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu falyukrim jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, muliakan tamunya, muliakan tetangganya. Ada kaitan iman dengan memuliakan tamu, dengan memuliakan tetangga. Ya. Kemudian beriman itu juga dijaga sholatnya. Beriman itu juga apa? Tidak bohong. Ya, beriman juga apa? Tidak membuat tetangganya itu merasa diganggu dengan perilakunya, dengan sikapnya, dengan sifatnya. Itu namanya mukmin. Mukmin yang betulan. Ya. Gak seneng nyanyi, senengane sholat jamaah, itu mukmin. Gampangannya gitu dah. Orang mukmin kayak gitu baca Quran, kata Rasulullah, kama salil utrujah, seperti jeruk. Ya. Rihuha thayyib wa ta'muha thayyib. Mambunya itu seger, baunya seger. Sudah mukmin, rajin baca Quran, sudah akur sama tetangganya, akur sama iparnya, akur sama mertuanya, baik sama ibunya. Ya, kemudian ada tamu dimuliakan, mukmin dah, sifat sifat mukmin ada di dirinya, rajin baca Quran lagi. Maka kata Rasulullah di sini sampaikan seperti jeruk. Kalau nggak jeruk duren dah, sama aja ya. Mambune enak, dipangan pun enak. Ya. Kemudian lanjutan hadis, wa matsalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an kamatsalit tamrah la riha laha wa ta'muha hulwun. Ya. Orang beriman bagus sama tetangganya, bagus sama tamunya, dijaga sholatnya, tidak suka nyanyi, tidak suka misuh, tapi tidak suka baca Quran. Dia tinggalkan Quran. Durung karuan sak minggu baca Quran. Durung karuan sak ulan baca Quran. Baca Quran kalau datang tahlil tetangganya baca Yasin. Ya. Baca rotib, la yukallifullahu nafsan, ada ayat dibaca baru. Kalau enggak gitu enggak baca Quran dia. Orang mukmin kayak gini meskipun baik sama tetangganya dan dia keimanan sudah terbukti bahwa bagus imannya, kata Rasulullah, kamatsalit tamroh, seperti kurma. Sama tahu kurma? Dimambu. Kalau mambu nih enggak seger. Sampean kalau ada kurma dijual gini, insyaallah enggak buat lapar. Ya. Kalau yang lain jeruk, durian apa, seger ya, kare enak mambu. Lom langsung. Ya. Tapi kalau kurma, tidak ada mambunya, tapi watak muha
hulwun, dimakan manis karena dia beriman. Hatinya bagus, ya, baik sama tetangga, tidak punya seudon sama tetangga, akur sama tetangganya. Tapi tidak suka baca Quran, gak ada mampu nih, kurang keramat berarti. Ya, kenapa? Dia jauh dari Al-Quran. Maka dari itu, mari ya kita yang beriman ini, yang sudah baik sama tetangga, baik sama orang-orang sekitar, yang kita terkenal orang yang jaga sholat, ngomongnya nggak macam-macam, tidak suka nyanyi, tambah dengan Quran. Ya, Ustadz, apa surat-surat apa Ustadz yang bisa antum rekomendasikan di setiap harinya? Banyak. Ya, kalau antum pengen baca surat misalnya ba'da isya, baca Al-Muluk. Ya, karena apa? Al-Muluk ini bisa menjadi benteng kita untuk disiksa di alam kubur, di alam barzakh. Ya. Aman kalau ada wiritan dikasih saya atau dikasih ustadz, dikasih kiai, aman dewan kalau dibaca ini Mas, ada razia polisi, aman ndak ketok wis hilang. Aman ndak SIM, wah ndak apa-apa wis STN mati gak apa-apa. Insyaallah sampean perhatian. Ini dari Nabi. Nabi nyampaikan kalau baca Al-Muluk ba'da isya sampean aman dari malaikat mungkar dan nakir dan dari azab kubur. Gimana himmah kita? Gimana semangat kita? Ya. Baca Al-Muluk. Ya Allah 30 ayat. Al-Muluk ini 30 ayat. Paling 7 menit. Atau kurang dari itu kalau sudah hafal. Baca isya. Ya. Kalau pengen tambah lagi, baca apa namanya itu? Al-Waqiah. Ya, karena apa? Tidak mungkin melarat. Ya. Melarat ini banyak, ya. Melarat ini secara zahir, secara batin, ya. Bisa juga jauh dari jodoh, ya. Karena rezekinya tidak ketemu-ketemu. Jangan-jangan jodohnya mati gitu. Gak ketemu-ketemu kayak gitu. Rizki itu banyak bentuknya ya. Sampean baca Al-Waqiah ketemu sama nanti rezekinya. Baca setiap malam. Ya. Suratul Ghina kata Rasulullah. Karena surat Waqiah ini adalah suratul Ghina. Ya. Kalau juga pengen tambah lagi baca Yasin. Ya, kata Rasulullah, barang siapa baca waktu subuh maka dimudahkan urusannya sampai dia terbenamnya matahari. Kalau dibaca waktu ba'dal maghrib, maka dia akan digampangkan urusannya sampai terbitnya fajar. Ya, sampean makelaran apa hasil tok ya. Baca subuh makelaran, mari dur-dur tanah hasil insyaallah. Ya, dibaca ini subuh atau maghrib. Ya. Yasin ya Allah sebentar, paling berapa? Paling 12 menit paling lama. Kalau baca kayak Sudes ya. Kalau kayak saat Al-Ghamidi pelan banget gitu ya 12 menit. Tapi lagi cepet-cepetan ya, petang menit, 5 menit beres. Ya. Sampean seperti itu dan beriman kepada Allah, maka seperti tadi tuh gambarannya wangi dan juga punya rasa yang bagus, enak rasanya. Ini lagi selanjutnya ada 4 orang di sini. Wa matsalul munafiq alladzi yaqra'ul Qur'an kama matsalul raihanah rihuha thayyib wa ta'muha murrun. Ya, mohon maaf nih. Orang munafik ya, sedikit percikan iman di hatinya. Cahaya imannya sedikit di hatinya. Ya sholat, tapi suka YouTube yang macam-macam. Ya sholat, tapi suka nginceng Instagram yang macam-macam. Ya sholat, tapi tidak nyoba mbek tonggoe gitu. Itu munafik namanya. Munafik fisifah ya, bukan fil akidah. Tapi dia baca Quran, sak dino baca sak juz istiqomah. Atau suaranya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Enak suaranya. Tapi misuan nang tuh nyanyi tok, ini munafik. Ya, ada munafik. Itu kenapa kata Rasulullah? Kama salir raihanah. Seperti minyak wangi. Tahu minyak wangi sebenarnya? Wah, harum mampunya. Waktu murun. Sama TV, pahit. Ya, hatinya kurang bagus. Punya seudon sama tetangganya. Ya, kecenderungannya sama musik-musik. Ya. Kemudian kurang hormat sama tetangganya, kurang muliakan tamunya. Ya. Tapi mau Quran ini istiqomah. Ya. Tapi mau Quran ini enak suaranya. Allah lihat tarusan, masya Allah sudah sak kampung ngerti kalau suaranya enak. Ya. Tapi kurang bagus perilaku dalam sikapnya sebagai orang yang beriman. Itu seperti apa? Seperti minyak wangi. Saya kebetulan tidak bawa minyak wangi ya. Sama, wah enak, ditilat.
Pahit. Ya. Begitulah orang yang munafik yang gemar baca Quran. Yang terakhir, wa mathalul munafiq alladzi la yaqra'ul Qur'an kamathalil hamdalah laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Orang munafik ya suka nyanyi, ya. Mungkin sholatnya sering kasep, ya. Enggak hormat sama tetangga, tetangganya sering keganggu sama suara musik di rumahnya. Suara knalpotnya kalau pulang malam-malam, bayi suka bangun gara-gara knalpotnya. Ini kan mengganggu tetangga. Berarti bisa munafik dia, karena agak hormat sama tetangga. Ya, kayak gitu, gak baca Quran lagi. Udah kayak gitu kelakuannya, gak baca Quran lagi. Maka apa kata Rasulullah? Kama talil hamdolah. Saya tidak tahu nih, hamdolah ini satu buah. Laisalah harihun di Arab sana apa ya? Tidak tahu. Hamdolah namanya. Seperti buah, ya pokoknya ning Indonesia ning Jawa ini ono buah, ndak ada baunya, dimakan pahit. Apa kira-kira? Pari, pari sih gede, apa namanya itu? Enak makan. Enak sih makan apa namanya itu kalau es kacang itu? Siomay biasanya ada parinya. Kalau ono mambu nih rasanya tidak enak, ya kayak hamdolah ini deh. Ya, maka di mana kita? Siapa kita dari 4 kriteria tadi? Mukmin, baca Quran, seperti apa? Jeruk, baunya bagus, rasanya enak. Mukmin, nggak baca Quran, seperti apa? Kurma, baunya nggak ada baunya, nggak buat nyemangatin orang tuh makan dia, tapi rasanya emang enak. Atau kayak munafik, baca Qurannya banter, tapi munafik. Ya, maka dia seperti apa? Minyak wangi, ditilat pahit, mambuni enak. Atau yang keempat, guru parah nih keempat. Wes munafik nyanyi tok nggak baca Quran. Bukan saya musik ini haram ya, itu khilaf ya. Khilaf ya. Tapi lebih dekat kepada haram. Apalagi musik yang membangkitkan syahwat. Saya bicara musiknya bukan konsernya. Kalau konsernya pasti haram sudah. Ada ungu, ada apa macam-macam ya. Kemudian di depannya banyak perempuan dan laki kumpul jadi satu. Haram enggak kira-kira? Belum pelukan saya di sini. Ya haram, Bos. Haram. Saya bicara musik masih hilaf ya. Kalau bicara konsernya ya sudah jelas. IO-nya, event organizer-nya tanggung jawab tujuannya. Ya. Yang enak-enak jadi IO-nya tuh. Jangan-jangan enak-enak jadi artisnya. Kembali ke dia semua dosanya. Kenapa? Dia yang ngajak dosa. Kalau kita datengin pengajian 1000 orang, kita dapat 1000 orang itu pahalanya. Kalau kita datengin jaranan, orkesan, macam-macam, orang yang datang semua dosanya sama yang dapat. Jangan khawatir. Begitu ya. Al-Qur'annya monggo. Ya, monggo dikoreksi kembali gimana keadaan kita di bulan suci Ramadan ini dengan Al-Qur'an. Ada satu Habib ya. Saya lupa namanya. Namanya bangsanya tuh Jamalul Lain. Dia hidup di Afrika. Ini Habib ya, hifdzul Quran, punya pondok Quran, luar biasa wali. Lidahnya ini nggak gerak baca Quran. Jadi dia itu di setiap tempatnya punya batas-batas untuk dilanjutkan baca Quran, hatam Qurannya. Misalnya dia di ruangan tamu ada batasan sendiri juz berapa dia lanjut nanti. Kalau lagi duduk di ruang tengahnya, duduk di kamarnya, semuanya ada bacaan Quran dan tertata rapi tertibnya. Kenapa? Lidahnya nggak bisa diem. Tapi subhanallah kalau Ramadan dia itu nggak baca Quran kalau siang. Ditanya sama santrinya, ya guru, ya syekh, ya habib, antum kalau tak lihat kesehariannya di luar Ramadan, Quran toh isu sore siang malam Quran. Tapi lek siang Ramadan udah baca Quran, padahal bulan suci Ramadan ini. Gimana antum kok malah dikurangi, direm malah. Dibaca sama habibnya, dikatakan sama habibnya, enggak, saya ini pengen merasakan bagaimana berpuasa seperti halayak orang normal berpuasa. Kok bisa begitu? Iya, karena saya kalau baca Quran itu kayak ada madu, manis, saya makan, saya telan, saya kenyang, enak, seger. Makanya saya kalau baca Quran itu manis. Ini tingkatan lainnya. Ketika seseorang itu sudah istiqomah dalam satu ibadah, ada nikmatnya. Kayak saya nih, kayak sampean nih, kayak saya nih, datang di majelisnya para guru, para habaib, ada nikmat. Gimana gitu ya, nggak bisa dibeli dengan apapun. Nah, rasa itu yang juga ada di para makom aulia tertentu. Ya,
Maka Habib ini kalau siang udah baca Quran. Tapi sampean aja ngaku-ngaku aku gak maca Quran Gak percaya aku ya karena sampean belum sampai dan saya pun belum sampai di tempat di makom itu. Ya. Bagaimana seperti itu? Ustaz? Ya diistiqomahkan. Dengan istiqomah maka keluar nanti kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Habib ini kalau di WC, mohon maaf ya, kalau masuk kamar mandi itu digigit lidahnya. Kalau tidak gigit, lidahnya gerak baca Quran. Karena haram baca Quran di dalam kamar mandi nggak ada WC. Digigit. Mungkin kalau kumpul sama istri gigit juga ya. Tak tahu juga. Seakan bujang rek, aru ini. Dan yang ketawa sedikit setelah mat. Yang ketawa sedikit. Karena banyak yang bujang belum tahu gitu. Gak kuat deketan. Adegan yang belum diketahui oleh beliau-beliaunya. Jadi begitu ya, minimal, ini yang terakhir saya sampaikan. Minimal sampean kalau belum apal surat apa yang pendek-pendek, apalkan di bulan suci Ramadan. Jadi saya punya kenangan tuh. Saya Ramadan 2020, Ramadan 1441, saya apal surat wasyamsi wa duhaha. Atau enggak apal surat ad-duha, wad-duha. Kan lumayan bisa buat duha 11 bulan berikutnya nanti. Ya. Loh, Ustaz, ngapal kan sudah. Dibaca nanti hafal sendiri. Kalau pengen mudah datang ke pondok saya. Tak subuh. Ada metodenya nanti bahas sama saya ya nanti mudah. Apa lagi yang terakhir? Terakhir nah ini. Kalau saya tidak bisa baca Quran, baca Qul huwallahu ahad yang banyak ya. Karena di sini Nabi sampai bersumpah. Ya. Saya bacakan hadisnya nih. Ya. Nabi sampai bersumpah walladzi nafsi biyadihi. Ya. Inna suratal ikhlas la ta'dilu sulusil Quran. Demi yang jiwaku dalam genggamannya, dalam kekuasaannya, inna suratal ikhlas la ta'dilu sulusil Quran. Sesungguhnya surat ikhlas ini membandingi pahalanya dengan sepertiga Al-Quran. Sampai sumpah Nabi, demi zat yang jiwaku ada di genggamannya. Nah itu demi Allah maksudnya. Ya, walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu sulusil Quran. Sesungguhnya surat Al-Ikhlas itu adalah menyamai sepertiga Quran. Kalau dibaca 3 berarti ya penuh Quran. Ya. Makanya Habib Muhammad bin Abdullah Haddad, gurunya Habib Umar bin Hafid sekaligus mertuanya menyampaikan gimana kita ini hidup di dunia. 1 menit kalau dibacain Al-Ikhlas bisa sampai 10 kali. Bisa sampai 15 kali bisa baca Al-Ikhlas di 1 menit yang kita lewati dalam hidup kita ini. Berapa menit yang sudah kita hanyut dengan kosong dari bacaan Quran. Bayangkan ya semuanya ini 3 kali baca Al-Ikhlas saja seperti 30 juz Quran pahalanya. Bukan sama persis ya, Nah, pakai data aja ada yang 16 giga, tapi kan macam-macam. Ada dibuat malam, ya enggak kode persis. La ta'dilu ini menyamai. Jangan saya punya dalil maca Quran gaya apa suwe-suwe 30 juz. Maca Al-Ikhlas terus parek wis. Enggak ada kayak gitu. Menyamai, minimal sampai kalau udah bisa baca Quran baca ini deh. Hajar dah Al-Ikhlas yang banyak. Ngerti Al-Ikhlas nggih? Mawasan atau Al-Ikhlas? Allahu Samad ya. Qul huwaili ya kalau katanya videonya itu Gus siapa itu? Ustaz Zahid ya. Itu dari akhir pembicaraan saya. Semoga kita semua dimudahkan untuk baca Quran ya, dekat dengan Al-Quran, dan anak-anak kita dimudahkan untuk baca Al-Quran ya. Ya, amin ya rabbal alamin. Hadza minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau ada pertanyaan 1 2 Fadhol. Ayo Mas Dio. Temanya lain. Apa itu? Zakat. Ya zakat apa sebelum masuk sekolah kami bisa boleh. Boleh saja. Tapi afdolnya itu sama ngeluarin zakat ketika sudah masuk 1 Syawal. Kalau malam 1 Syawal sudah datang, sama zakat. Kalau hari-hari itu paling afdolnya kapan? Sebelum berangkat sholat Idul Fitri, ba'da subuh keluarin zakat. Itu paling afdol pahalanya mengeluarin zakat fitrah. Zakat fitrah ya. Kalau sebelumnya itu tapi enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tapi sedikit apa ya?
apa bahasanya? Husnudzon berarti sama Allah kalau sampean maka bakal hidup sampai hari raya. Karena apa? Syaratnya orang itu harus ngeluarin zakat fitrah itu hidup di Ramadan, hidup di Syawal. Ada orang mati malam takbiran, asar gini mati, maghrib kurang 5 menit mati. Tidak zakat, tidak wajib zakat fitrah. Karena apa? Dia cuma hidup di Ramadan, tidak hidup di Syawal. Ada bayi lahir 5 menit setelahnya adzan maghrib takbiran, tidak wajib. Karena apa? Dia cuma hidup di Syawal, tidak hidup di Ramadan. Kalau sampean keluarin sekarang, berarti sampean husnudzon sama Allah kalau sampean bisa hidup sampai hari raya. Ya nggak apa-apa. Tapi orang-orang soleh, guru-guru kita biasanya ta'adduban lillah, beradab kepada Allah, dikeluarkannya itu pas hari malam itu 1 Syawal. Karena dia selalu khawatir hatinya, jangan-jangan besok mati, jangan-jangan besok mati, jangan-jangan nanti sore mati. Sambun, ada lagi? Ada lagi? Sambun ya. Sudah maghrib ini. Belum zakat. Ada yang mau tanya? Ayo monggo. Tentang hal lain boleh. Tanya lagi tak? Tanya lagi. Boleh. Boleh. Yang pagi sama Habibana Ahmad itu yang binatang dikasih bunuh yang ikut itu binatang apa sih yang diperbolehkan untuk dibunuh? Kancak gitu namanya. Lain gitu. Lupa saya. Ustaz Mahfud, lupa Ustaz. Ya Ustaz. Jangan dipateni. Binatang yang boleh dibunuh. Gus. Gus tau boleh. Ini Gus dari Muncar ini, Masya Allah. Gus. Setahu saya tikus sama anjing galak. Oh tikus boleh ya? Iya. Cicak itu tidak tahu Ustaz. Ustaz Mahfud, apa ya Ustaz? Hah? Apa? Nanti besok dah dibaca lagi insyaallah. Saya lupa hadisnya. Anjing galak, tikus, sama ular. Nyamuk udah ya masuk. Ya nyamuk kalau ganggu sedekah sampai nyamuk ya lah apa saja. Tapi kalau semen ganggu nanti kena penyakit dibunuh saya. Tapi orang soleh, saya membarengi beliau ya, membarengi beliau sama semut aja. Kalau saya punya guru ya, barengi beliau. Gak sengaja sholat di musola gitu, sholat duha nginjek semut. Ya Allah, sampai kami nangis. Semut mati pun daya Allah gitu, bingung. Padahal semut. Saking rahmatnya dia kepada, karena kan ada hadis, semua makhluk itu adalah keluarganya Allah. Yang baik kepada keluarganya Allah bakal dibaiki nanti sama Allah dia. Saya lupa Arabnya, hadisnya kurang lebih begitu. Semua makhluk ini adalah keluarganya Allah. Ya, siapa yang baik dengan keluarganya Allah di dunia, maka nanti akan dibaiki sama Allah di akhirat. Ono walang di titik, ngelamak, kepalanya dicabut. Ini namanya adalah rahmat sama binatang. Ada itu orang-orang seperti itu. Saya dulu ngaji di musola di kampung. Kan kalau hujan tuh banyak belalang biasanya. Anak-anak bukan laron, belalang. Ya gak hujan biasanya ada juga belalang. Biasanya ada anak-anak yang main-main tuh cabutin kepalanya. Hati-hati ya, yang main doro mana yang gini-gini tuh ber itu nyiksa juga itu. Tafadhol, maghrib, sawak ya, valid. Engko zom pahala. Mas Wahyu, ya apa maghrib ini? Oke ya. Jadi teman-teman kontennya ada. Oh, syukran. Ahad besok kalau ada yang ngambil saya ambil. Tapi kalau ada yang ngambil, betul. Ayo gimana? Mas, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, Ahad besok Rotibul Hadat sore Ramadan ini kalau ada yang ngambil, saya ngambil. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi kalau memang ada yang mau ngambil, tidak apa-apa. Habib Ahmadnya saya bawa ke situ.